Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh alumni, teman-teman, PAN yang ada di NL Wismat Indonesia. Pagi ini sudah jalan kira-kira 6 kilo, puter ke persawahan, ke perkampungan. Sekarang sampai di tempat salah satu warung soto. Nah, ini salah satu yang menopang kesehatan. Sahabat NL Wismat Indonesia, di dunia trainer, di dunia pelatihan, dunia training sebagai seorang trainer, ada salah satu hal yang memang harus menjadi ciri khas kekuatan bahwa fisik kita harus kuat. Pada setiap pelatihan, kadang kita bisa sampai dengan 5 sampai dengan 6 sesi, bahkan bisa sampai 8 sesi sampai dengan malam. Biasa kita buka pelatihan, beberapa kali pelatihan dimulai dari habis subuh, sudah ada satu sesi sebelum breakfast, sebelum sarapan pagi. Ada sesi lagi nanti sampai dengan snack pagi, ada sesi lagi sampai dengan makan siang, ada sesi lagi sampai dengan snack di cafe break ya, di sore hari. Ada sesi lagi menjelang maghrib, kebutuhan pribadi, nanti malam masih ada 2 sesi lagi. At least sudah ada sekitar 8 sesi dalam satu hari pelatihan. Dan itu ibarat tubuh kita itu harus kuat, harus kuat. 5 ronde, 8 ronde dalam sesi pelatihan, trainer harus tetap kuat dan tampil prima. Tidak ada istilahnya ketika public speaking di depan, setelah itu terasa kelihatan lunglai, kelihatan lemas, nggak bertenaga, maka menjadi performan menjadi sangat kurang di mata audiens. Salah satu yang paling penting adalah menjaga kekuatan fisik. Yang pertama ketika jaga kekuatan fisik, dulu pernah ada yang namanya senam bagaimana menguatkan fisik. Yang kedua, bagaimana makanan bergizi dan lain-lain yang mencukupi nutrisi kebutuhan tubuh kita. Saat kita memberikan materi pelatihan yang harus diingat adalah fisik dan pikiran bekerja terus secara simultan yang artinya membutuhkan nutrisi yang lebih. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika kita menjaga ritme, misalnya di 8 sesi pelatihan atau 7 sesi pelatihan dalam satu hari, berarti kita akan istirahat sampai dengan pukul 23 start dari jam 5 pagi. Dan itu fisik harus tetap prima, fisik harus tetap kuat. Mode yang digunakan sebagai seorang trainer ketika menjaga stabilitas dari energinya adalah memanage energi yang keluar, mengatur seberapa yang harus keluar, kapan dia harus melakukan recharge, kapan dia harus melakukan yang namanya proses istirahat. Proses istirahat menjadi sangat penting karena ketika kita berbicara di publik, kita berbicara dengan audiens yang banyak, ketika itu dengan jumlah sesi yang panjang, maka energi benar-benar harus terbagi merata sampai dengan perkiraan nanti jam selesai kita pelatihan. Misalnya, habis subuh jam 5 pagi sudah ada acara pelatihan, baik itu bersifat lapangan, outdoor, ataupun di dalam ruangan. Kalau itu dibawakan oleh satu orang, tapi itu harus menjadi ukuran, ciri khas bahwa trainer harus kuat minimal 8 sesi dalam satu hari, harus kuat 8 ronde dalam satu hari. Dari mulai pagi sampai dengan tengah malam, memberikan materi tetap dengan performa yang optimal. Di mana istirahat bisa diambil? Oke, yang pertama, pada saat kita mengambil sesi di pelatihan, ada yang namanya proses assessment terhadap si trainee atau terhadap peserta. Misalnya dengan tanya jawab, peserta diminta menjelaskan, disitulah sebenarnya seorang trainer bisa memanfaatkan, memanage energi dengan beristirahat sebentar, ambil napas sebentar. Misalnya, oke, peserta diminta untuk menjelaskan apa yang sudah disampaikan, secara bergantian 2 orang, dia maju ke depan setelah 5 menit, maju lagi setelah 5 menit, 10 menit paling tidak kita sudah punya waktu untuk istirahat. Pit stop ini, istirahat kita untuk recharge, ini perlu sekali di-manage. Kenapa? Karena ini yang akan memberikan kekuatan energi kita sampai dengan tengah malam memberikan materi pelatihan. Selain itu, selain yang kita bisa recharge dengan mode istirahat tersebut, ada salah satu hal pada saat break istirahat, setelah kita mungkin kebutuhan sholat, kebutuhan makan dan minum, segera melakukan semacam kayak meditasi atau semacam relaksasi dan di sana kita menumbuhkan energi baru untuk di sesi berikutnya. Ambil kesempatan istirahat dengan sangat leluasa. Walaupun mungkin ada peserta yang pengen foto bareng dan lain-lain, ada kalanya kita bisa mengambil waktu menghindar bagaimana untuk kita menjaga stamina kita. Beda
Kalau di peserta lebih banyak duduk, istirahat, melakukan aktivitas, istirahat lagi, mereka masih bisa happy sampai dengan malam. Mereka boring, mereka bosan dan lain-lain bisa terjadi. Tapi kalau materi kita oke, tidak akan ada boring, tidak akan ada bosan. Tetapi bagi trainer ini bisa menjadi persoalan. Ketika kita selalu berusaha membuat si peserta antusias, peserta gegap gempita dan semangat, berarti energi trainer juga akan tersebar, akan keluar begitu banyak, luar biasa. Nurani yang kita ada di sini, di pikiran ada di sini, semuanya membutuhkan nutrisi yang cukup besar. Sehingga tip trik ketika kita memberikan materi, kita memerlukan manage waktu untuk istirahat. Sahabat dan Smart Indonesia, Anda bisa menjadi seorang public speaker yang hebat, menjadi seorang trainer yang hebat, Anda harus menjaga, memanage kondisi energi dalam tubuh Anda supaya antara fisik Anda, otak Anda tetap brilian dengan performa yang luar biasa. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.